Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti biasanya, sebelum Ustazah memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, silakan kalian siapkan buku catatan tematik dan juga buku paket tematik terpadu 5A. Nantinya, materi yang Ustazah sampaikan yang belum ada di buku bisa kalian tulis kembali di buku catatan tematik untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, sebelum itu, ada lagu yang bisa kalian dengarkan. Selamat mendengarkan. Nenek moyangku, orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Ada pemetaan KD pada pembelajaran berikut, yaitu ada muatan pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di video. Ini merupakan gambar kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Kapal pinisi ini merupakan kapal istimewa yang dibuat tanpa peralatan canggih dan modern. Dan kapal pinisi ini memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Kapal pinisi ini digunakan sebagai kapal pengangkut barang, tapi sekarang menjadi kapal pesiar yang mewah. Selanjutnya, mari kita amati gambar-gambar berikut. Ini gambar pertama yaitu peta Indonesia, gambar kedua yaitu Pulau Raja Ampat, gambar ketiga Pulau Bali, dan gambar keempat yaitu Pulau Nusa Kambangan. Nah, informasi apa saja sih yang kalian dapatkan dari gambar-gambar berikut? Nah, informasinya sebagai berikut. Pada gambar pertama yaitu peta Indonesia, informasi yang kalian dapatkan yaitu wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, yaitu antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Kemudian kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Selanjutnya itu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi bervariasi. Dan yang terakhir yaitu potensi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Adapun pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim, yaitu pada kehidupan ekonomi dan juga sosial di Indonesia.
di bidang ekonomi. Nah, di Indonesia itu kan terkenal kepulauan, terdiri dari laut. Banyak laut yang ada di Indonesia. Nah, salah satu bidang ekonomi yaitu pada sumber daya lautnya. Nah, sumber daya laut di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya laut hayati dan non-hayati. Nah, sumber daya laut hayati ini adalah ini merupakan contoh sumber daya laut yang hayati, yaitu ikan. Jadi hayati ini makhluk hidup ya. Kemudian rumput laut, terumbu karang. Sedangkan untuk non-hayati yaitu sumber energi minyak dan gas. Ini contoh yang non-hayati. Kemudian wisata bahari dan transportasi antar pulau. Nah, bagi penduduk yang tinggal di sekitar pantai atau pesisir, maka peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang bisa diberikan atau berupa kontribusi dalam bentuk pekerjaan diantaranya yaitu nelayan, petani garam, kemudian tukang pijat. Nah, ini merupakan contoh bidang pekerjaan atau peluang ekonomi. Selanjutnya itu potensi di bidang sosial. Nah, jadi potensi di bidang sosial ini karena Indonesia itu termasuk negara maritim dan kepulauan, dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia itu menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, dampak sosial karena kondisi geografis Indonesia itu sebagai berikut. Di antaranya komunikasi dan interaksi antar penduduk itu ya. Kemudian pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang budaya dan transportasi. Pengaruh kondisi maritim terhadap budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak sekali keragaman budaya yang dapat kita temui. Misalnya saja di Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian di Jawa Tengah, di Bali, di Kalimantan Timur ya, kemudian di Sulawesi Selatan dan juga Maluku. Ini banyak sekali keragaman budaya yang dapat kalian lihat. Ini merupakan sedikit contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Jadi Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu keragaman bahasa. Nah, Indonesia ini kaya sekali dengan bahasa. Setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya sendiri. Kemudian keragaman yang ketiga yaitu keragaman religi atau agama. Nah, di Indonesia itu seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa agama yang di Indonesia yang kita ketahui itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keragaman seni dan budaya, dari mulai tarian, pakaian adat, kemudian rumah adat, senjata, dan lain sebagainya.
Nah, adapun suku bangsa di Indonesia, salah satunya itu di Nanggroe Aceh Darussalam. Itu ada suku Gayo, Tamiang, Alas. Kemudian di Sumatera Utara ada Batak, ada Nias. Di Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin. Di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Muru, Tuanan. Di NTB ada Sasak, Bima, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bahasa daerah di Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya sekali dengan ragam bahasa. Ini merupakan bahasa daerah yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian bahasa daerah di Indonesia di Pulau Kalimantan. Nah, di sini dapat kalian lihat ini merupakan contoh dari keragaman seni dan budaya, di antaranya yaitu tarian adat. Nah, di sini ada tari saman yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian tari piring, ada tari reog yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian ada tari kipas atau pakarena yang berasal dari Sulawesi Barat dan tari yang lainnya. Kebudayaan di Indonesia yang muncul akibat pengaruh luar diantaranya yaitu wayang. Wayang ini merupakan pengaruh dari India. Kemudian barongsai, pengaruh dari Cina. Keroncong, pengaruh dari Portugis. Dan tanjidor. Nah, jadi ini merupakan kebudayaan Indonesia yang diakibatkan atau muncul karena adanya pengaruh dari luar. Selanjutnya yaitu pengaruh kondisi maritim terhadap transportasi. Nah, jalur strategis untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia, pulau yang satu dengan yang lainnya itu ada jalur atau jalan yang bisa kita lalui. Salah satunya yaitu melewati jalur laut atau melalui jalur udara. Nah, jalur laut ini melalui itu pelabuhan. Kemudian jalur udara ini pesawat terbang. Adapun jalur darat itu ada kereta api, bis, mobil yang kita gunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Jalur udara itu di bandara itu ya anak-anak ya contohnya. Nah, ini merupakan peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi salah satunya yaitu jalur laut atau pelabuhan. Jadi untuk melewati pulau satu dengan pulau yang lainnya, kita bisa melalui jalur laut yaitu pelabuhan. Kemudian ini merupakan beberapa contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada pelabuhan Belawan, kemudian ada pelabuhan Tanjung Priuk, ada pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan Tanjung Perak, ini di daerah Jawa semua ini ya. Kemudian pelabuhan Kuala Kapuas, pelabuhan Kota Baru, dan masih banyak lagi pelabuhan lainnya. Nah, sedangkan ini merupakan peta jalur penerbangan antar pulau yang ada di Indonesia. Jadi ini peta jalur penerbangan atau jalur udara itu yaitu di bandara, melewati bandara.
dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, ini beberapa contoh bandara yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian Bandara Ahmad Yani, Bandara Igusti Ngurah Rai yang berada di Bali, kemudian Bandara Samratulangi, Bandara Pattimura, dan banyak lagi bandara yang lainnya yang dapat kalian ketahui. Selanjutnya yaitu kita beralih ke muatan pembelajaran PPKN. Nah, keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan yang lainnya itu tidaklah menjadi pemecah bangsa. Namun justru hal tersebutlah yang menjadi pemersatu, karena antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Nah, salah satunya itu dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Jadi Pancasila ini tidak dapat dirubah menjadi Trisila atau Ekasila. Jadi ini sudah merupakan satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah maupun tidak dapat dikurangi. Nah, di sini merupakan yaitu penerapan sila-sila dalam Pancasila. Ini beberapa contoh penerapannya. Nah, jadi dalam satu sikap atau perilaku dalam penerapan sila Pancasila itu bisa saja itu terdiri dari beberapa sila. Jadi dalam satu kegiatan itu tidak hanya terdiri dari satu sila. Contohnya pada gambar berikut, yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, coba kita perhatikan sila apa saja yang ada dalam perilaku tersebut. Nah, di sini gambar ini merupakan pengamalan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Nah, sekarang coba kalian amati. Di sini ada dua gambar. Yang mana gambar ini ada gambar yang menerapkan sila Pancasila, ada juga gambar yang tidak menerapkan perilaku sila Pancasila, atau tidak seharusnya kita lakukan. Nah, coba kalian tebak, mana yang merupakan pengamalan sila Pancasila dan mana yang bukan. Nah, betul sekali. Pada gambar pertama ini merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai sila Pancasila. Salah satunya yaitu ini merupakan gambar yang gotong royong, masyarakat yang sedang melakukan gotong royong, yang mana gotong royong ini merupakan pengamalan sila ketiga dan kelima. Sedangkan gambar kedua ini adalah gambar anak berkelahi, jadi tidak sesuai dengan sila ketiga. Nah, demikian anak-anakku yang dapat Ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.